Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan saya akan membahas dari sebuah pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah, saya sekarang sudah percaya Yesus, sekarang saya sudah menerima Yesus di dalam hati. Apa yang saya harus buat dan apa yang harus saya lakukan sehingga dalam kehidupan saya bisa tampil beda dalam kehidupan sehari-hari saya. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang kita harus buat, apa yang kita harus lakukan sehingga kita bisa tampil beda, maka ini adalah berbicara tentang tujuan hidup. Ketika kita berbicara tentang tujuan hidup, maka kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau menciptakan aku? Apa tujuanmu Tuhan ketika Engkau menciptakan aku? Maka ketika kita berbicara hubungan antara tujuan hidup dan dengan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan pada waktu Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan membuat manusia adalah agar manusia itu menjadi gambarnya Tuhan. Apa yang dimaksudkan menjadi gambar Tuhan, saudara? Yang dimaksudkan menjadi gambar Tuhan artinya bahwa kehidupan manusia itu menceritakan, mengekspresikan, menampilkan Tuhan dari semua faktor kehidupannya. Ketika berbicara, ketika bertindak, ketika melakukan apapun yang diperbuatnya, maka yang terekspresi adalah Tuhan. Inilah yang dinamakan kemuliaan. Atau kalau boleh saya mau sederhanakan, mengekspresikan artinya adalah kita memamerkan Tuhan. Saudara, kita semua memiliki sifat pamer. Kalau kita beli baju baru dan kita mau pakai di gereja, kita menunggu supaya hari Minggu itu cepat, dan kemudian cepat pagi, dan kemudian kita mandi, kita bersih-bersih, dan kemudian kita pakai baju yang baru kita beli, dan kita begitu bangga dengan baju baru kita karena kita memamerkannya. Jadi pada waktu saudara memamerkan baju saudara, atau pada waktu saudara memamerkan mobil saudara, kita sedang memuliakan baju atau kita sedang memuliakan mobil. Jadi gambaran ini saya mau jelaskan kepada Anda bahwa yang dimaksudkan gambar Allah, kita adalah gambar Allah, kita harus memamerkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam tindakan apapun, tujuan utama kita adalah menggambarkan, menceritakan, mengekspresikan, memamerkan Tuhan. Tapi persoalannya saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua gambar Allah rusak. Semua gambar Allah hilang. Ini seperti sebuah lukisan yang dilukis oleh tangan Tuhan yang begitu indah. Ketika orang melihat gambar Allah, ketika orang melihat lukisan itu, yang terlihat adalah di mana Allah diceritakan oleh lukisan itu. Menceritakan tentang keagungan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, semua gambar itu menjadi hancur lebur karena dosa. Sehingga pada waktu manusia dilahirkan dari keturunan Adam, tidak lagi dilahirkan menurut gambar dan rupa Allah. Mari saudara, saya buktikan di dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 3 berkata, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Anda lihat, ayat pertama dan ayat kedua adalah peristiwa penciptaan manusia, dan manusia belum jatuh ke dalam dosa, sehingga Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi pada ayat yang ketiga saudara, ini adalah peristiwa di mana Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dan kemudian mereka memiliki seorang anak dilahirkan dari Hawa,
Dan apa yang Alkitab katakan? Ayat 3 berkata, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi pada waktu Set dilahirkan, tidak lagi dilahirkan menurut gambar Allah, tetapi dilahirkan menurut gambar Adam yang berdosa. Sejak saat itu, seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa menurut gambar Adam. Saudara dan saya dilahirkan tidak lagi dilahirkan menurut gambar Allah. Kemuliaan Allah sudah hilang, sehingga di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang tidak terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kehilangan kemuliaan Allah? Rusak, gambar Allah rusak. Sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia, udah gak ada lagi gambar Allah. Jadi jangan heran kalau manusia suka dengan dosa. Jadi jangan heran kalau manusia suka dengan mabuk. Jangan heran kalau manusia suka judi. Jangan heran kalau manusia suka percabulan. Jangan heran kalau manusia suka berzinahan. Karena memang di dalam diri manusia itu sudah melekat dosa. Namun saudara, kabar sukacitanya bagi kita yang percaya Yesus apa? Di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 yang sudah ulang-ulang saya bahas di dalam video-video saya yang terdahulu, saya mengatakan, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan, dibangkitkan untuk menebus dosanya. Alkitab mengatakan secara otomatis Yesus hadir di dalam dirinya. Dengan Yesus hadir di dalam diri kita, maka gambar Allah dipulihkan lagi. Yesus ada di dalam diri kita. Gambar itu ada lagi. Kemuliaan Allah ada lagi. Cuma kan persoalannya, Yesus ditutup oleh kedagingan kita. Yesus ditutup oleh kebiasaan dosa kita. Sehingga Yesus tidak tertampil dalam hidup kita. Seringkali yang tertampil adalah tindakan dosa kita. Yang tertampil adalah tindakan yang tidak terpuji dalam hidup kita. Maka pertanyaan besarnya adalah, apa yang saudara dan saya harus perbuat agar kiranya Yesus bisa tertampil? Ketika saudara bicara dengan orang lain bisa merasakan kuasa Tuhan. Ketika saudara ada di tempat kerja, maka Tuhan terekspresi dalam hidup saudara. Ketika saudara menjadi ayah, anak-anak saudara melihat bahwa Allah ditampilkan dalam kehidupan saudara sebagai seorang ayah. Ketika Anda sebagai seorang ibu, Anda menjadi seorang ibu yang mampu menampilkan Yesus dalam kehidupan saudara, sehingga anak-anak saudara, suami saudara melihat dari perkataan saudara, dari tindakan saudara, ada Yesus di sana. Saudara, Yesus bukan hanya diam di dalam hati kita, tetapi dia membantu kita agar kita bisa mengekspresikan dia. Dia mau tolong kita agar kita bisa mampu menampilkan seperti apa kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya saudara? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Anda lihat, saya bergetar hati saya saudara ketika membaca bagian ini. Karena syarat untuk kita bisa tampil beda, syarat untuk kita bisa mengekspresikan Tuhan, tandanya apa sih? Gini saudara. Apa tandanya bahwa hidup kita itu menampilkan Tuhan? Tandanya ada buah dalam hidup kita. Atau biasa dikenal dengan kekristenan itu buah-buah roh saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Perhatikan. Ayat ini berbicara begini. Tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Saudara,
Alkitab mengatakan syarat yang pertama supaya kita bisa menampilkan Yesus adalah Yesus ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat sempurna, saudara, mengenai pokok anggur dan ranting. Yesus memposisikan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maksudnya apa, saudara? Anda lihat. Yang melekat ke dalam tanah, yang meresap atau mengambil makanan, mengambil nutrisi, mengambil vitamin, mengambil mineral, itu pokok anggur. Bukan cuma mengambil, tetapi dia menyalurkan makanan-makanan ini kepada ranting-ranting. Anda bisa bayangkan. Apa yang terjadi kalau seandainya ranting itu dilepaskan dari pokok anggur? Maka ya jelas tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan nutrisi, tidak akan mendapatkan berkat makanan rohani dari pokok anggur. Tetapi bagi kita yang melekat, yang menyatu dengan pokok anggur, secara otomatis kita akan mendapatkan nutrisi dari pokok anggur. Gini, jadi jalan ceritanya, saudara. Yang Tuhan inginkan hari ini gini, yang Tuhan inginkan supaya kita berbuah dan kita bisa tampil beda dan kita bisa menampilkan Yesus dalam hidup kita. Satu-satunya cara adalah melekat kepada pokok anggur. Apa yang dimaksudkan dengan melekat kepada pokok anggur? Yang pertama yang dimaksudkan melekat pada pokok anggur adalah kita memiliki kehidupan doa yang dalam. Sebuah kehidupan doa yang tidak cukup hanya 5 menit. Ada yang bilang segini, Pak, saya itu berdoa 1 hari 3 kali loh, Pak. Maksudnya 3 kali itu gimana? Waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Wah, itu bukan melekat. Saudara, yang dimaksudkan melekat itu pada waktu bangun pagi yang kita pikirkan Tuhan. Pada waktu bangun pagi yang kita harapkan dan kita butuhkan Tuhan. Sehingga kita datang di dalam sebuah doa yang dalam dengan Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan amin dan kita keluar dari kamar, situasi kehadiran Tuhan di dalam kamar masih sama persis ketika kita ada di tempat kerja. Ketika kita ada di pasar, hubungan itu tidak terlepas. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Saya teringat sebuah lagu. Mataku tertuju padamu. Ini apa maksudnya, saudara? Apakah mata jasmani kita cari-cari Tuhan? Bukan. Maksudnya mataku tertuju padamu artinya adalah seluruh diri kita, pikiran, hati, dan perasaan kita. Yang kita inginkan cuma Tuhan, saudara. Dengan melekat, kita akan mendapat berkat-berkat makanan rohani yang menggemukkan rohani kita. Dan pada akhirnya kita menjadi kuat. Dan otomatis pada waktunya kita akan berbuah. Sehingga saudara, saya selalu kasih ilustrasi begini sama jemaat saya. Saudara dan saya tidak perlu bicara bahwa saudara punya hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan. Satu-satunya gambaran yang paling gampang itu kelihatan dari buahnya. Gini, saudara bilang sama saya, Pak, di muka rumah saya itu ada pohon mangga yang hebat loh, Pak. Maksudnya hebat apa? Pokoknya dari kecil saya udah lihat pohon mangga itu. Terus saya tanya, buahnya gimana? Sepengetahuan saya, Pak, dari saya kecil itu pohon mangga itu gak pernah berbuah. Loh, kamu katakan bagus itu apa? Wah, daunnya hijau royo-royo. Gak bisa, saudara. Pohon mangga itu bagus kelihatan dari buahnya ketika dilihat bagus, diambil, dipetik, dan dirasakan oleh orang lain, terasa manis. Begitu juga dengan kita. Hubungan saudara dan saya dengan Tuhan terlihat dari cara hidup kita. Gak mungkin kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kemudian kita hidup dalam mabuk. Tidak mungkin kita punya hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan kemudian kita main judi. Gak mungkin kita punya hubungan yang baik akrab dengan Tuhan kemudian kita hidup di dalam dosa perzinahan, dosa percabulan. Tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan kemudian nonton film-film porno. Tidak mungkin, saudara. Itu hanya gambaran bahwa kita tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara, secara otomatis
Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan dialah sumber kekuatan kita untuk kita berubah. Dan pada akhirnya kita bisa tampil beda. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Cintai Tuhan. Miliki hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan. Saya sadar, saudara, tidak mudah untuk berubah dari kehidupan dosa dengan kehidupan yang berubah mengasihi Tuhan. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi ketika saudara dan saya memiliki hubungan yang terus dan akrab dengan Tuhan tiap hari, lihat, cepat atau lambat, buah itu akan menghasilkan pada waktunya. Dan saudara akan terlihat. Dan orang lain akan mengatakan, wow, puji Tuhan. Ingat saudara, kita harus tampil beda dalam hidup kita. Tidak boleh sama lagi dengan orang duniawi. Kalau orang duniawi suka dengan dosa, kita seharusnya tidak suka dengan dosa. Kalau orang duniawi tidak berbuat dosa, ya, mereka akan menyesal. Wah, saya tidak bisa berbuat dosa. Tadi malam kamu bikin pesta mabuk-mabukan. Wah, saya menyesal gak datang. Tapi kalau anak Tuhan, saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, ada penyesalan dalam dirinya. Mari saudara, hiduplah dalam Tuhan. Jalinlah hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Cintai Tuhan. Dan kemudian bacalah firman Tuhan. Lihat, Tuhan akan mengubahkan saudara. Amin.